Yerusalem, 12 Maret 2026. Militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap sejumlah pos pemeriksaan yang didirikan oleh pasukan paramiliter Basij di Teheran, Iran. Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kontrol pemerintah Iran di dalam negeri. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan bahwa Angkatan Udara Israel atau IAF menyerang pos-pos pemeriksaan tersebut berdasarkan intelijen militer. Dalam satu hari terakhir, Angkatan Udara Israel yang bertindak berdasarkan intelijen militer telah menargetkan pos pemeriksaan Basij serta para personelnya. Militer Israel juga menuduh bahwa pasukan Basij yang berada di bawah Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merupakan kekuatan utama yang digunakan pemerintah Iran untuk menekan demonstrasi di dalam negeri, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Menurut Israel, pasukan tersebut menggunakan kekerasan berat, penangkapan massal, dan penggunaan kekuatan terhadap para demonstran sipil. Iran sebelumnya diguncang oleh gelombang protes besar yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pemerintahan ulama yang berkuasa. Demonstrasi tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari. Namun, aksi protes tersebut kemudian ditindak keras oleh aparat keamanan Iran. Kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkan bahwa penindakan tersebut menyebabkan ribuan orang tewas dan puluhan ribu orang ditangkap. Sejumlah warga Teheran mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa pasukan Garda Revolusi Iran mendirikan pos pemeriksaan di berbagai wilayah kota. Pos-pos tersebut digunakan untuk memantau pergerakan warga dan menjaga keamanan di tengah meningkatnya ketegangan politik dan militer di negara itu. Serangan terbaru Israel terhadap pos pemeriksaan Basij ini menandai eskalasi baru dalam konflik antara Israel dan Iran, terutama karena serangan tersebut menyasar struktur keamanan internal di ibu kota Iran. Situasi di kawasan Timur Tengah saat ini dinilai semakin tegang dengan kemungkinan konflik yang lebih luas jika serangan dan balasan terus berlanjut. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Amerika Serikat juga memberikan pernyataan keras terkait konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan terhadap Iran dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan ancaman yang dianggap berasal dari rezim tersebut. Rezim Iran telah membunuh orang-orang tak bersalah di seluruh dunia selama 47 tahun. Dan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, saya akan menghilangkan ancaman itu, ujar Presiden AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas Washington terhadap pemerintah Iran di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan keras terhadap Iran diperlukan untuk melindungi keamanan regional dan internasional, terutama setelah meningkatnya konflik militer antara Israel dan Iran dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah analis menilai bahwa pernyataan ini menunjukkan dukungan kuat Amerika Serikat terhadap operasi militer Israel, sekaligus menandakan bahwa konflik yang terjadi saat ini dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Militer Israel juga melaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, melakukan serangan terhadap jembatan Al-Zarariyah yang melintasi Sungai Litani di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan militer Israel, jembatan tersebut merupakan jalur logistik penting yang sering digunakan oleh kelompok Hizbollah untuk memindahkan pasukan dan persenjataan. Israel menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Hizbollah menggunakan jalur tersebut untuk memindahkan pasukan ke wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari persiapan serangan terhadap Israel.
Selain itu, militer Israel juga mengklaim bahwa peluncur roket sempat ditempatkan di dekat jembatan tersebut, yang kemudian digunakan untuk menembakkan roket ke arah wilayah Israel. Serangan terhadap jembatan Al-Zarariyah ini disebut bertujuan untuk memutus jalur operasional Hizbollah di Lebanon Selatan, sehingga kelompok tersebut kesulitan memindahkan pasukan maupun peralatan militer menuju garis depan perbatasan Israel. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kini memasuki fase yang semakin berbahaya dan tidak terduga. Serangan yang tidak lagi terbatas pada pangkalan militer, tetapi juga menyasar infrastruktur strategis dan struktur keamanan internal, menandakan bahwa perang ini telah bergerak ke tahap yang jauh lebih kompleks. Serangan terhadap pos-pos Basij di Teheran, serta penghancuran jalur logistik Hezbollah di Lebanon Selatan, memperlihatkan bahwa operasi militer Israel kini tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi menjangkau berbagai titik yang dianggap menjadi pusat operasi dan dukungan militer Iran di kawasan. Bagi banyak pengamat internasional, langkah ini bisa menjadi upaya untuk melemahkan jaringan pengaruh Iran di Timur Tengah yang selama ini tersebar melalui berbagai kelompok sekutu di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran besar di tingkat global. Banyak pihak menilai bahwa setiap serangan baru berpotensi memicu balasan yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Jika eskalasi terus meningkat, bukan tidak mungkin kawasan Timur Tengah akan menghadapi konflik regional yang jauh lebih luas, dengan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di wilayah tersebut, tetapi juga oleh dunia internasional. Harga energi global, stabilitas ekonomi, hingga keamanan jalur perdagangan internasional menjadi beberapa faktor yang kini ikut dipantau dengan ketat oleh berbagai negara. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari jalan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun hingga saat ini tanda-tanda deeskalasi masih belum terlihat jelas. Di tengah situasi yang semakin panas, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari para pemimpin di kawasan tersebut. Apakah konflik ini akan meluas menjadi perang yang lebih besar, atau masih ada peluang untuk menghentikan spiral kekerasan sebelum terlambat? Yang jelas, setiap perkembangan baru dari konflik ini akan terus menjadi perhatian utama dunia. Karena apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa menjadi penentu arah stabilitas global di masa depan. Dan untuk perkembangan terbaru mengenai situasi ini, kami akan terus menghadirkan laporan dan analisis terkini agar Anda tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Tetap ikuti berita selanjutnya. Militer Israel mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap sejumlah pos pemeriksaan yang didirikan oleh pasukan paramiliter Basij di Teheran, Iran. Serangan ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk melemahkan kontrol pemerintah Iran di dalam negeri. Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan bahwa Angkatan Udara Israel atau IAF menyerang pos-pos pemeriksaan tersebut berdasarkan intelijen militer. Dalam satu hari terakhir, Angkatan Udara Israel yang bertindak berdasarkan intelijen militer telah menargetkan pos pemeriksaan Basij serta para personelnya. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Amerika Serikat juga memberikan pernyataan keras terkait konflik yang sedang berlangsung dengan Iran. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan terhadap Iran dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghentikan ancaman yang dianggap berasal dari rezim tersebut. Rezim Iran telah membunuh orang-orang tak bersalah di seluruh dunia selama 47 tahun. Dan sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, saya akan menghilangkan ancaman itu, ujar Presiden AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas Washington terhadap pemerintah Iran di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan keras terhadap Iran diperlukan untuk melindungi keamanan regional dan internasional, terutama setelah meningkatnya konflik militer antara Israel dan Iran dalam beberapa waktu terakhir. Sejumlah analis menilai bahwa pernyataan ini menunjukkan dukungan kuat Amerika Serikat terhadap operasi militer Israel, sekaligus menandakan bahwa konflik yang terjadi saat ini dapat berkembang menjadi krisis yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Militer Israel juga melaporkan bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, melakukan serangan terhadap jembatan Al-Zarariyah yang melintasi Sungai Litani di Lebanon Selatan. Menurut pernyataan militer Israel, jembatan tersebut merupakan jalur logistik penting yang sering digunakan oleh kelompok Hizbollah untuk memindahkan pasukan dan persenjataan. Israel menyebutkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Hizbollah menggunakan jalur tersebut untuk memindahkan pasukan ke wilayah selatan Lebanon sebagai bagian dari persiapan serangan terhadap Israel. Selain itu, militer Israel juga mengklaim bahwa peluncur roket sempat ditempatkan di dekat jembatan tersebut, yang kemudian digunakan untuk menembakkan roket ke arah wilayah Israel. Serangan terhadap jembatan Al-Zarariyah ini disebut bertujuan untuk memutus jalur operasional Hizbollah di Lebanon Selatan, sehingga kelompok tersebut kesulitan memindahkan pasukan maupun peralatan militer menuju garis depan perbatasan Israel. Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah kini memasuki fase yang semakin berbahaya dan tidak terduga. Serangan yang tidak lagi terbatas pada pangkalan militer, tetapi juga menyasar infrastruktur strategis dan struktur keamanan internal, menandakan bahwa perang ini telah bergerak ke tahap yang jauh lebih kompleks. Serangan terhadap pos-pos Basij di Teheran, serta penghancuran jalur logistik Hezbollah di Lebanon Selatan, memperlihatkan bahwa operasi militer Israel kini tidak hanya berfokus pada satu wilayah, tetapi menjangkau berbagai titik yang dianggap menjadi pusat operasi dan dukungan militer Iran di kawasan. Bagi banyak pengamat internasional, langkah ini bisa menjadi upaya untuk melemahkan jaringan pengaruh Iran di Timur Tengah yang selama ini tersebar melalui berbagai kelompok sekutu di wilayah tersebut. Namun di sisi lain, situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran besar di tingkat global. Banyak pihak menilai bahwa setiap serangan baru berpotensi memicu balasan yang lebih besar yang pada akhirnya dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Jika eskalasi terus meningkat, bukan tidak mungkin kawasan Timur Tengah akan menghadapi konflik regional yang jauh lebih luas dengan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di wilayah tersebut, tetapi juga oleh dunia internasional. Harga energi global, stabilitas ekonomi, hingga keamanan jalur perdagangan internasional menjadi beberapa faktor yang kini ikut dipantau dengan ketat oleh berbagai negara. Sementara itu, masyarakat internasional terus menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mencari jalan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Namun hingga saat ini tanda-tanda deeskalasi masih belum terlihat jelas. Di tengah situasi yang semakin panas, dunia kini menunggu langkah selanjutnya dari para pemimpin di kawasan tersebut. Apakah konflik ini akan meluas menjadi perang yang lebih besar? Atau masih ada peluang untuk menghentikan spiral kekerasan sebelum terlambat? Yang jelas, setiap perkembangan baru dari konflik ini akan terus menjadi perhatian utama dunia. Karena apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa menjadi penentu arah stabilitas global di masa depan. Dan untuk perkembangan terbaru mengenai situasi ini, kami akan terus menghadirkan laporan dan analisis terkini agar Anda tetap mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Tetap ikuti berita selanjutnya.